Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul induksi elektromagnetik, kali ini dengan topik aplikasi induksi elektromagnetik. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu, pertama, memahami aplikasi induksi elektromagnetik pada generator dan transformator. Yang kedua, mampu menyelesaikan persoalan mengenai generator dan transformator. Ya, apa itu generator? Generator adalah alat pembangkit listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi, dengan kata lain, generator itu dia nanti merubah energi gerak ya, di mana energi gerak tadi akan menimbulkan perubahan flux magnet, di mana perubahan flux magnet akan menghasilkan GGL induksi ya. Sehingga dengan kata lain, generator itu dia merubah energi gerak menjadi energi listrik gitu ya. Nah, generator itu ada generator AC, artinya dia akan menghasilkan arus AC ya, arus bolak-balik, alternating current. Ada juga generator DC, direct current, ya, menghasilkan arus listrik yang searah. Ini adalah contoh ya, biasanya disebut dengan genset gitu ya. Jadi ketika listrik di rumah padam, biasanya digunakan ini generator untuk menghasilkan listrik cadangan gitu ya. Nah, prinsipnya adalah, sebenarnya adalah prinsipnya, misalnya generator AC ini ada kumparan, lalu diputar gitu ya. Jadi akan ada energi yang memutar kumparan ini. Karena dia berputar, maka nanti kan bidang ini sudutnya berubah-ubah ya terhadap medan magnet. Nah, perubahan sudut itu akan menimbulkan perubahan flux ya, karena kan flux magnet itu tergantung arah antara bidang kumparan dengan medan magnet. Nah, perubahan flux akan menghasilkan GGL induksi atau tegangan listrik ya. Maka di sini nanti dapat diturunkan rumusnya bahwa GGL induksi ya sama dengan GGL maksimum dikali sinus omega T ya. Di mana N ini adalah jumlah lilitan, ya, di mana nanti GGL maksimum itu adalah jumlah lilitan dikali medan magnet dikali A dikali omega. Omega di sini adalah kecepatan sudut ya. Jadi dia berapa radian per detik diputarnya. Makin cepat dia berputarnya, maka GGL induksi dihasilkan makin besar. Di sini disebut AC karena kalau kita lihat nilai GGL kan tergantung sinus ya. Nah, kita tahu bahwa nilai sinus itu kan nilainya dari minus 1 sampai 1. Artinya nilainya bisa negatif dan positif dan juga bisa nilainya sendiri juga nilainya berubah-ubah ya, antara min 1 sampai 1. Makanya disebut dengan AC. Karena kan AC itu adalah listrik yang nilainya berubah termasuk juga arahnya. Artinya dia bisa plus bisa minus ya. Ini menghasilkan GGL atau generator AC gitu ya. Sedangkan kalau ini contoh dulu ya. Kita lihat sebuah generator AC memiliki kumparan sebanyak 200 lilitan, berarti N-nya 200, luas penampangnya 4 cm persegi ya. Kemudian diputar dengan dalam medan magnet sebesar setengah Tesla ya. Nah, pertama ditanya berapa frekuensi putaran supaya menghasilkan GGL induksi maksimum 50. Jadi dia ingin 50 volt, nah berapa frekuensinya gitu ya. Nah, kalau yang B itu dia diputar dengan frekuensi 6 Hz, berapa GGL induksi yang dihasilkan gitu ya. Jadi kita jawab dulu yang A ya. Jadi yang A ini kita tahu bahwa energi maksimum itu kan GGL induksi maksimum itu terjadi pada saat sinus omega T sama dengan 1 ya. Sehingga energi GGL induksi maksimum itu adalah NBA omega ya, sesuai rumus yang di atas tadi. Ini NBA omega. Maka kita di sini tahu ya, besar GGL induksi maksimum 50. Kemudian kita tahu ya bahwa omega itu adalah 2pi kali F. Jadi omega ini adalah frekuensi sudut, sedangkan kalau frekuensi sendiri adalah hubungannya omega sama dengan 2pi kali F. Jadi kita tulis NBA 2pi kali F, masukin angkanya ya, N-nya 200, B-nya setengah, A-nya 4 kali 10 4, kemudian 2pi F, kita masukin angkanya. Kita mau tahu F ya, frekuensinya. Maka di sini secara matematik kita bisa dapatkan F ya, ini kita selesaikan saja persamaannya. Maka nanti dapat F sama dengan 199 Hz. Jadi supaya menghasilkan GGL induksi maksimum 50, maka kita harus putar dengan frekuensi 199 Hz. Artinya dalam 1 detik itu 199 kali putaran gitu ya. Nah, yang kedua, dia diputarnya F-nya 60 ya. Jadi kalau F-nya 60, berapa GGL induksi maksimumnya? Ya, ini tinggal masukin ya. GGL maksimum sama dengan NBA omega, di mana omega adalah 2πf. Karena F-nya 60, kita masukin ya, F-nya 60. Maka kita dapatkan GGL induksinya adalah 15 volt. Ya, ini untuk yang B. Oke, nah yang sebelumnya adalah generator AC, maka ini adalah generator DC. Jadi intinya ada komponen tambahan ya, supaya nanti
tegangan dan arus listrik yang dihasilkan itu sifatnya searah. Jadi nilainya nggak pernah negatif gitu ya. Nilainya selalu positif, artinya dia arahnya selalu sama gitu ya. Jadi nilai ini adalah pengembangan dari generator AC, tapi ditambahkan suatu komponen ya, agar nanti arah listriknya selalu searah, yaitu generator DC. Nah, kemudian apa itu transformator? Transformator itu biasanya dikenal dengan nama trafo ya. Nah, itu adalah komponen elektronika ya, atau komponen listrik yang susunannya ada inti ya. Misalnya ini kita lihat gambar ini ya, ini inti itu biasanya berupa lembaran-lembaran besi ya. Kemudian di sebelah kiri ini kita lilitin, namanya disebut dengan kumparan primer. Kemudian di sebelah kanan adalah kumparan sekunder. Maka ini nanti terjadi fenomena yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu fenomena induktansi silang ya. Jadi perubahan flux pada lilitan primer akan menimbulkan gegel induksi pada lilitan sekunder, yaitu namanya trafo ya. Nah, fungsi utama trafo biasanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Jadi dia bisa naikin atau nurunin tegangan listrik AC. Ini contohnya, ini trafo yang ada pada jaringan PLN ya, kita lihat besar ukurannya. Ini fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik PLN yang tinggi menjadi rendah agar bisa dipakai di rumah ya. Seperti itu. Nah, ini hanya meme aja ya. Jadi kalau ngomong transformator atau transformer kan seperti robot gitu ya. Padahal kalau dalam fisika, transformer itu ya ini ya, tadi ya, komponen elektronika yang dipakai untuk menaikkan atau menurunkan tegangan gitu. Oke, nah ini beberapa rumus terkait transformator ya. Jadi hubungan antara tegangan primer, biasanya disebut V1, dengan tegangan sekunder V2 adalah perbandingan V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. Ya, ini adalah hubungan tegangan primer sekunder, itu tergantung lilitannya ya. Demikian juga ada namanya efisiensi. Jadi efisiensi adalah perbandingan power pada sekunder. Biasanya sekunder itu adalah disimbolkan dengan 2 ya. Ada juga disebut juga dengan output ya. Jadi nanti outputnya adanya di sekunder, sedangkan inputnya ada di primer. Jadi efisiensi adalah P2 dibagi P1 dikali 100%. Di mana power adalah tegangan dikali arus, berarti P2 adalah V2 kali I2, P1 adalah V1 kali I1. Ya, ini adalah rumus efisiensi. Jadi biasanya dalam trafo kita gunakan dua persamaan ya, persamaan tegangan terhadap lilitan dan efisiensi. Nah, transformator itu secara garis besar dibagi dua, ada namanya step up. Ya, namanya juga step up, artinya dia untuk menaikkan tegangan. Artinya V2 sekunder lebih besar daripada primer. Sehingga dengan rumus yang di atas ini, kita harus memiliki N2 harus lebih besar pada N1. Jadi ini adalah step up, dia menaikkan tegangan. Dan step down itu menurunkan tegangan. Jadi nanti tegangan pada sekunder V2 kurang daripada primer V1 ya. Maka berarti lilitannya sekunder kurang dari primer. Ya, jadi nanti apakah step up, step down tergantung jumlah lilitan gitu ya. Contoh lah ya, ini kita lihat, kita punya transformator step down ya. Step down memiliki efisiensi 80%. Dia merubah tegangan 1000 volt menjadi 200 volt. Di mana 40 watt ini artinya adalah ini ya, power pada outputnya ya, 40 watt. Tentukan kuat arus primer dari transformator tersebut ya. Jadi efisiensi 80%, kemudian kita punya tegangan 1 1000 volt, tegangan 2 200 volt. Di sini step down ya, karena tegangan 2 turun kan ya. Kemudian power 2 40 watt. Ya, kita pertama mau tahu dulu menghitung arus primer ya. Maka gunakan rumus efisiensi, yaitu power 2 dibagi power 1, di mana power 2 adalah V2 kali I2 dibagi power 1 V1 kali 1. Nah, karena kita tahu power 2 itu kan nilainya tadi 40 watt ya. 40 watt berarti P2-nya 40 watt, sedangkan power 1-nya adalah tegangannya kan primernya 1000 volt ya, berarti 1000 dikali I1 ya. Di sini kan efisiensi 80% ya. Lalu kita masukin angkanya. Kita tujuannya mencari I1 ya. Kita sesuaikan persamaan I1, dapat I1-nya 0,05 ampere. Jadi arus pada primernya 0,05 ampere ya. Oke. Nah, ini contoh 2 ya. Misal nih, ada trafo ya, jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekundernya 1/4. Ini artinya kumparan primernya 1, kumparan sekunder 4. Artinya kumparan sekunder 4 kali lebih banyak daripada kumparan primer ya. Artinya ini step up ya, karena sekundernya lebih tinggi ya. Artinya tegangan akan naik gitu ya. Nah, tapi di sini dikatakan tegangan dan kuat arus inputnya masing-masing 10 dan 2 ampere. Input ini artinya berarti primer ya. Jadi tegangan primernya 10, arus primernya 2 ampere ya. Nah, jika daya rata-rata yang berubah jadi kalar pada
transformator 4 watt, menjadi color itu artinya ini power yang hilang ya. Jadi ketika primer diberikan power, maka yang hilang nanti 4 watt, baru sisanya ke sekunder gitu ya. Nah, tegangan output itu adalah sekunder 40 volt. Ditanya berapa kuat arus output, berarti ditanya kuat arus sekunder ya. Maka kita tuliskan yang ketahui, N1 dibanding N2 adalah 1:4. Tegangan primernya V1 10 volt, arus primernya 2 ampere, tegangan sekundernya 40 volt, dan P di sini adalah P yang hilang ya, 4 watt ya. Nah, langkah pertama kita hitung dulu berapa power yang diberikan pada primer ya, inputnya gitu ya. Nah, kita hitung P1 adalah V1 kali I1. V1-nya tadi adalah 10, I1-nya 2, berarti 20 watt. Jadi ini adalah power inputnya ya. Tapi ada power yang hilang sebesar 4 watt menjadi panas. Ya, jadi kita kurangi nih, 20 kurang 4, 16 watt. Jadi power pada sekunder itu sebesar 16 watt. Kenapa? Karena 4 wattnya hilang menjadi panas ya. Sehingga kita dapat power sekunder atau P2 adalah 16 ya. Itu rumusnya adalah V2 kali I2. Sedangkan V2-nya adalah 40 ya. Dari mana tahu 40? Sebenarnya kelihatan di sini. Ini kan 1:4 ya. Artinya lilitan sekunder 4 kali daripada lilitan primer. Makanya tegangan sekundernya 4 kali kali 10 gitu ya. 40 dikali I2, maka I2-nya adalah kita masukkan ya, ini persamaan ini, maka kita dapat nanti I2-nya 0,4 ampere. Jadi kita bisa mendapatkan arus pada sekunder atau output 0,4 ampere. Ya. Ya, ini adalah referensi yang digunakan pada video kali ini. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.